Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 15 Juli 2022. Sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi yang indah ini, seraya mengucap syukur atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersekutu membaca dan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai kegiatan kami, Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami dapat memahami firman-Mu dan mampu memberlakukannya di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan 27. Ayat 24 saya akan bacakan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin firman Tuhan. Tema kita di pagi yang indah ini, Tuhan menghendaki ketaatan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita yang mengenal kesempurnaan ritus-ritus ibadah orang Israel. Tetapi kecaman Nabi Amos dengan lantang malah mengejutkan. Ternyata perayaan liturgis, protokoler, ramai semarak dan mengagumkan justru dihina dan dibenci Tuhan bila dipertontonkan dalam kemunafikan agamawi. Allah muak melihat ibadah yang keren, tapi para pemimpin ibadah dan peserta kebaktian ternyata melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Amos prihatin menyaksikan ketidakadilan di Israel pada masa itu, di mana kemakmuran ternyata tidak merata, ketidakjujuran yang merajalela, kekayaan dan keuntungan hanya dimiliki segelintir orang saja, terutama pegawai serta para nabi atau rohaniawan yang menyalahgunakan kedudukan dan kekuasaannya demi memperkaya diri dan berpesta pora. Allah menolak segala praktek agama yang tidak disertai ketaatan kepadanya. Allah menginginkan bakti dan pujian dari orang-orang berhati tulus kepadanya. Ibadahnya bukan formalitas belaka, tetapi dibuktikan dengan tindakan iman dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, segala bentuk ibadah harus melahirkan manfaat rohani bagi umat yang meyakini penyelamatan dalam Yesus Kristus. Kita mesti sadar bahwa rutin menghadiri ibadah tidak boleh menggantikan ketaatan kepada Allah. Ibadah rutin tidak boleh mengganti karya pengorbanan Yesus Kristus. Allah merindukan umatnya senantiasa membarui motif beribadah, agar perihidup kita makin serupa dengan Kristus dalam keadilan dan kebenaran. Ketidakadilan dan ketidakbenaran tidak dapat disembunyikan. Tuhan menghendaki keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti aliran sungai yang melampaui pameran ibadah. Terpuji nama Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu
Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami Tuhan, di tengah-tengah hidup karunia Tuhan, mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami diajarkan ya Tuhan pada saat ini, untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan, setia mengikuti apa titah Tuhan dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami selalu menjalani kehidupan karunia Tuhan dengan benar dan melakukan keadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjalaninya dalam kebenaran firman-Mu, menyelesaikan tanggung jawab dan rencana hidup kami. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang bergumul dalam berbagai hal di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan. Engkau menyatakan kuasa-Mu sehingga mereka mampu untuk dapat berdiri tegak di tengah-tengah kehidupan ini, menyatakan kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, berkati pemerintah kami di tengah-tengah mengangkat tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa memperlihatkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah tanggung jawab mereka. Seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.